Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-7, yang berbunyi, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu komitmen di dalam berserah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus berkomitmen untuk berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh berserah kepada yang lain. Berbicara soal komitmen, tentu itu berbicara soal kesetiaan. Komitmen juga berarti tanggung jawab. Kita setia dengan tanggung jawab juga yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan selalu menanti-nantikan Dia. Tentu berbicara soal berdiam diri di hadapan Tuhan, ini berbicara soal juga ketika kita di saat-saat kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terlebih lagi pada masa-masa yang sulit pada saat ini, masa-masa pasca pandemi COVID, ada terjadi begitu banyak penderitaan. Maka kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sebaiknya mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, banyak berdoa pada hari-hari ini. Kemudian kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Tentu berbicara soal menanti-nantikan Tuhan ini bukan satu hal yang pasif. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para rasul di Yerusalem ketika Yesus berkata, jangan mereka meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga mereka menanti-nantikan Tuhan di Yerusalem selama 10 hari. Apakah mereka hanya diam saja? Tentu tidak. Kita tahu bersama mereka mempelajari firman Allah, mereka membaca firman Allah, kemudian mereka sharing firman Allah, kemudian mereka juga berdoa, mereka banyak berdoa, kemudian mereka juga bersekutu satu dengan yang lain. Jadi ini juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Kita harus berdiam diri, kita harus banyak berdoa, kemudian kita jangan panik dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini. Firman Allah berkata, jadilah tenang. Jangan kita khawatir, jangan kita panik dengan isu-isu, dengan berita-berita yang kita dengarkan pada hari-hari ini. Tetapi kita harus berdiam diri, menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Kita perlu berdoa dan kemudian kita juga perlu menanti-nantikan Tuhan. Dalam membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kemudian juga kita perlu mengajarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, baik di dalam oikos, kepada keluarga kita juga, kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Kita perlu sharing akan firman Tuhan. Kemudian juga kita perlu banyak juga bersekutu dengan sesama saudara seiman. Dan saya percaya ketika kita memiliki komitmen di dalam berserah kepada Tuhan, di dalam kita juga berdoa, menyerahkan segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita gumuli dalam hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian kita memiliki komitmen juga di dalam mendisiplin diri kita dengan mengikuti disiplin secara rohani, yaitu membaca firman Tuhan, kemudian berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan bersekutu juga dengan sesama jemaat-jemaat saudara seiman. Maka saya percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Di dalam
pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat 19, dia berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang benar, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Memang kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari segala kemalangan. Untuk itu, jangan takut, jangan khawatir, tetap miliki komitmen untuk berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian senantiasa kita nanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan adalah pembela kita, penolong kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Biar firman ini akan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sampai ketemu kembali.